Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, bertemu kembali dengan saya, Dr. Yan. Hari ini kita membahas topik yang dulu pernah kita bahas, yaitu terkait berat badan. Topik sebelumnya membahas bagaimana klasifikasi berat badan seseorang dibandingkan dengan tinggi badan yang disebut body mass index. Dari body mass index, maka seseorang dikelompokkan menjadi underweight, normal weight, overweight, dan obesitas atau obesity. Nah, sekarang kalau dulu sudah kita paparkan mengenai secara umum pengaruh obesitas terhadap berbagai penyakit. Nah, sekarang ini kita bahas khusus bagaimana pengaruh obesitas terhadap kelainan sendi. Sahabat sekalian, salah satu hal yang menjadi perhatian concern di masa depan, mungkin sebenarnya juga di masa-masa sekarang maupun masa lalu, adalah quality of life, kualitas hidup. Nah, kelainan sendi salah satu yang menjadi topik atau salah satu menjadi permasalahan kesehatan yang berkaitan dengan quality of life. Kenapa? Kemarin saya pergi ke suatu rumah sakit dan di lobi rumah sakit itu sedang menunggu orang dijemput, beberapa orang, sebagian besar laki-laki dan juga perempuan yang naik kursi roda didorong keluarganya. Setelah saya lihat, ternyata beberapa di antaranya adalah kelainan sendi dan khususnya di sendi lututnya. Bisa terbayang bahwa pada pasien, pada seseorang yang sebenarnya masih usia produktif, 50-60 tahun, kalau zaman sekarang masih produktif, itu terbatas mobilitasnya. Tentunya juga bukan hanya mobilitas untuk bekerja, tapi juga mungkin untuk kehidupan sehari-hari pasti terganggu. Nah, ini salah satu contoh dari quality of life. Hal lain masih banyak. Nah, ternyata obesitas itu tinggi pengaruhnya terhadap risiko peningkatan kelainan sendi. Nah, kelainan sendi yang mana yang dimaksud adalah osteoartritis atau OA. OA atau osteoartritis adalah kelainan sendi yang secara fisik atau kejadian nyatanya adalah gangguan di persendian, khususnya adalah adanya gangguan di tulang rawan di sendi. Nah, ini salah satu penyebabnya adalah beban yang berlebih dan terus-menerus. Bahkan di dalam suatu jurnal dilaporkan, misalnya seseorang itu naik 1 kg berat badannya, itu akan memberi beban khususnya pada sendi lutut 4-6 kali dari 1 kg tersebut. Kenapa? Karena memang terjadi akumulasi di sendi lutut. Kemudian selain sendi lutut, sendi-sendi mana lagi yang mempunyai predisposisi terjadi kelainan pada seorang dengan obesitas? Yang pertama adalah sendi panggul. Nah, yang lain adalah sendi bahu. Memang kelihatannya kan tidak menahan beban. Nah, ternyata ketika seseorang menderita kelainan sendi, misalnya osteoartritis di dalam suatu sendi, contohnya sendi lutut nih, maka terjadi peningkatan risiko terjadi osteoartritis yang lain di sendi-sendi yang lain. Ini data dari penelitian memang demikian. Sahabat sekalian, manifestasi klinis dari osteoartritis ini adalah nyeri. Itu keluhan pertama yang membawa pasien datang ke seorang dokter. Nyerinya seperti apa? Nyeri ketika melakukan aktivitas. Dan juga yang lain adalah stiff nerve, kekakuan. Jadi kalau bangun tidur sendinya terasa kaku dan kadang-kadang malah ada yang swelling atau bengkak.
bengkak, dan ini tentunya juga menimbulkan keluhan dan menurunkan quality of life. Sahabat sekalian, radang di sendi itu sebenarnya terbagi menjadi dua kelompok besar yang berbeda. Yang pertama tadi yang saya jelaskan adalah osteoartritis, radang di sendi karena beban. Jadi tekanan berulang sehingga tulang rawannya menjadi tidak sehat lagi, kayak terkikis dan sebagainya. Nah, yang lain adalah rheumatoid arthritis atau RA atau RE. Jadi kalau RA ini bukan disebabkan karena obesitas, karena tekanan pada sendi, tapi justru karena sistem kekebalan tubuh kita sendiri yang menyerang jaringan tubuh kita sendiri, dan pendekatan maupun terapinya berbeda. Sehingga kalau seseorang dengan radang sendi memang harus periksa ke seorang dokter untuk dibedakan ini yang mana penyebabnya, apakah OA, apakah RA. Sahabat sekalian, ada suatu tip yang sederhana tapi cukup mampu untuk membedakan apakah artritis rheumatoid atau osteoartritis adalah kalau yang OA tadi karena beban itu biasanya menyerang satu sendi dulu. Kemudian kalau tidak terobati, tidak diturunkan berat badan dan sebagainya, bisa kena sendi yang lain. Tapi kalau RA, artritis rheumatoid, itu pada suatu saat menyerang beberapa sendi. Jadi itu salah satu clue-nya bagaimana membedakan apakah yang dikeluhkan di sendinya itu adalah karena beban, karena osteoartritis, atau karena sistem imun tubuh kita yang bekerja tidak pas sehingga menimbulkan radang di sendi. Jadi demikian pesan yang bisa kita petik pada diskusi hari ini adalah ternyata bahwa obesitas seperti semula adalah jangan dianggap sebagai suatu variasi aja. Variasi memang gemuk kok, itu satu keluarga gemuk, atau memang makannya banyak, gimana lagi. Memang kita sadari memang ada faktor genetik, jadi mungkin kita juga harus memberikan sedikit prihatin karena beberapa keluarga memang cenderung gampang gemuk. Tapi bagaimanapun tetap harus diusahakan berat badan tersebut diturunkan menjadi minimal overweight atau kalau bisa menjadi normal weight demi kesehatan ke depan. Jadi demikian sahabat, semoga share singkat ini memberikan manfaat. Silakan ajukan pertanyaan atau komentar, nanti kita jawab pada sesi ASMI, Tanya Dr. Yan. ASMI khusus untuk obesitas. Demikian, take care, stay healthy, see you tomorrow. Mari dukung channel ini dengan memberikan like, share, comment, and subscribe.